اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat aman terkhususnya dan nikmat-nikmat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negeri kita saat ini masih sebagai negeri yang aman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga bagi kita nikmat tersebut agar senantiasa menjadi negeri yang aman. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merasakan nikmat yang luar biasa dari kemerdekaan negara kita ini, negeri kita ini, dengan perjuangan-perjuangan para kaum muslimin, para pahlawan-pahlawan dari kalangan ulama-ulama kita yang berjuang dengan harta dan darah mereka demi kemerdekaan negara kita, dan itu merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat yang kita syukuri dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya iman kita, makin kuatnya tauhid kita, dan semakin jauhnya kita dari kemaksiatan. Merayakan dan membahagiakan diri atas kemerdekaan negara kita bukan dengan bermaksiat, tetapi dengan memperbanyak ibadah, mendoakan negeri ini, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yang artinya kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah, wala in kafartum, dan kalau kalian kufur inna 'adzabi lasyadid, dan sesungguhnya azabku sangat pedih. Sekali lagi kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dan nikmat rasa aman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan kita mendoakan para pahlawan dari kaum muslimin, semoga Allah catat mereka sebagai syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka, kumpulkan mereka bersama orang-orang soleh, lapangkan kubur mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara ini, para pahlawan dari kaum muslimin yang telah banyak sekali berjasa bagi kita semua. Sekedar informasi jamaah yang kami muliakan, saya teringat dengan salah satu tokoh nasional yang sangat berpengaruh dan sangat berjasa bagi kami mahasiswa Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah itu didirikan atas dasar harapan dari masyayikh kita untuk menampung mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia belajar agama di Madinah Al-Munawwarah. Ketika pertama kali pendirian universitas tersebut, terjadi perkumpulan dan penandatanganan 10 tokoh dunia. 10 tokoh dunia tanda tangan untuk persetujuan perjanjian pendirian Universitas Islam Madinah. Nomor satunya diantaranya adalah Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan masyayikh-masyayikh lainnya yang berjasa. Dan subhanallah dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, nomor 10-nya orang Indonesia. Nomor 10-nya adalah orang Indonesia, dan beliau
seorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi pendidikan Islam di Indonesia, yang memasukkan kurikulum agama Islam sebagai kurikulum wajib di setiap tingkat pendidikan di sekolah negeri. Beliau juga yang salah satu pendiri cikal bakal UIN Syarif Hidayatullah dan kampus-kampus UIN lainnya di Sumatera Barat seperti UIN Padang dan IAIN Bukit Tinggi, termasuk IAIN Batu Sangkar di Sumatera Barat. Beliau adalah asli orang Sumatera Barat, namanya Mahmud Yunus. Dengan salah satu tanda tangan beliau, akhirnya didirikanlah Universitas Islam Madinah. Dan tanda tangannya masih tertempel di ruangan rektorat di kampus Universitas Islam Madinah. Jadi banyak sekali jasa-jasa para ulama, para tokoh-tokoh nasional kita, atas kita semuanya, hampir di setiap lini. Dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Azza wa Jalla catat mereka sebagai para syuhada dan melipat gandakan pahala bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat rasa aman dan kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan senantiasa menambahkan ketaatan kita dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jamaah salat subuh yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, kita telah membahas dosa besar yang ke-18 di kitab saya dan yang ke-16 dalam kitab cetakan lain, yaitu syahadatu zur. Syahadatu az-zur, kesaksian palsu. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada dosa besar al-kabiratu at-tasi'ata asyrah, dosa ke-19, syurbul khamar wa illam yuskir. Minum khamar meskipun tidak mabuk. Di dalam cetakan lain nomor 14, dia masuk ke dalam nomor al-kabiratu ar-rabi'ata asyrata, dosa besar nomor 14. Jadi yang pegang terjemahan biasanya dia berada di nomor 14. Di kitab saya nomornya nomor 19. Baik. Syurbul khamri, minum khamar. Al-khamru secara bahasa artinya at-taghtiyatu, menutup. Al-khamru secara bahasa artinya at-taghtiyatu. Oleh karena itu, pakaian yang dipakai oleh perempuan untuk menutup tubuhnya disebut dengan khimar. Karena khimar menutup aurat bagi perempuan. At-taghtiyatu, menutup. Wal khamru ma ghatta, dan khamar adalah sesuatu yang menutupi secara bahasa. Wa summiya asy-syarabul muskiru khamran, dan dinamakan minuman yang memabukkan sebagai khamar karena dia yughtil aqla, karena dia menutupi akal. Khamar menutupi akal. Wa yuqalu innahu summiya khamran, dan disebutkan dia dinamakan dengan khamar karena dia dibiarkan sampai berubah bentuk menjadi khamar. Berubah bentuk baik warnanya ataupun rasanya sehingga jadilah dia khamar. Maka dia disebut dengan khamar. Khamar itu berasal dari kata yahtamiru au yataghayyaru, perubahan. Adapun dalam syariat, ini supaya kita bisa membedakan jamaah mana khamar mana yang bukan, sehingga kita nanti akan bisa memisahkan antara yang memabukkan dan yang sifatnya racun kalau kebanyakan. Sebagai contoh seperti misalnya pernah kita sempat bahas buah pala. Buah pala jika dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi, maka dia akan bisa berpengaruh kepada akal dan
Seseorang bisa keracunan jika mengkonsumsi buah pala terlalu banyak. Maka di sini berbeda, buah pala dia bukan khamar. Maka dia halal ketika jumlahnya sedikit dan dia menjadi haram ketika jumlahnya banyak. Karena secara zat aslinya dia bukan khamar. Dan konsekuensi mengkonsumsi buah pala dengan jumlah yang banyak sebenarnya bukan memabukkan, tapi keracunan yang efeknya mirip dengan mabuk. Ini berbeda. Maka dia tidak boleh dikonsumsi dengan jumlah yang banyak. Boleh dikonsumsi untuk keperluan jika dia tidak memabukkan dengan jumlah yang sedikit. Tolong dibedakan jemaah ya. Kalau khamar sedikit banyak, mabuk tidak, dia tidak boleh dikonsumsi. Ada orang minum khamar misalnya cuma 1 gelas, dia nggak mabuk. Boleh nggak minum khamarnya? Tetap tidak boleh, meskipun dia tidak mabuk, karena dia khamar. Kullu muskirin haram, ma yuskiru kathiruhu faqaliluhu haram, kata Nabi. Sesuatu yang memabukkan, banyaknya dia memabukkan, maka sedikitnya juga ikut haram walaupun tidak memabukkan. Ini yang nanti akan kita bahas, ada khilaf perbedaan di kalangan para ulama antara Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah serta Hanabilah. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, kita akan rinci nanti setelahnya. Tapi ini fungsinya supaya kita memahami apa itu khamar. Dalam syariat, khamar adalah kullu syarabin, setiap minuman. Minuman jemaah. Jadi khamar itu sifatnya minuman. Muskirin, memabukkan. Min ayyi syai'in kana, dari apapun dia dibuat. Sawa'an kana minal 'inabi au ghairihi, ataupun baik dia dibuat dari anggur ataupun selain anggur. Nabi SAW bersabda, kullu syarabin muskirin fahuwa haram. Muttafaqun alaihi. Kullu syarabin muskirin fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan maka dia adalah haram. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi semua minuman yang muskir memabukkan maka dia haram. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kullu muskirin haram. Yang tadi, semua minuman yang memabukkan maka dia haram. Hadis berikutnya, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan. Mutlak. Umum. Ada kata kullu, semua, segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya minuman, adalah haram. Dan Nabi SAW juga bersabda, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamar, walaupun bukan minuman. Sehingga di sini masuk seperti halnya ganja, heroin, dan obat-obat narkotika lainnya masuk ke dalam hadis ini. Keumuman hadis yang kita sebutkan. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan adalah haram. Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua yang memabukkan adalah haram. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian semua ulama telah ijma bahwa segala minuman yang memabukkan maka mengkonsumsinya adalah haram. Lalu ulama juga sepakat bahwa meminum, perhatikan jemaah, yang mana yang para ulama sepakat dan mana yang tidak. Karena nanti akan ada konsekuensi hukum berikutnya. Para ulama sepakat bahwa meminum yang sedikit, yang jika dia banyak, perhatikan, meminum sesuatu yang sedikit, dia minum sedikit, jika dia banyak dan terbuat dari, jika dia banyak dia memabukkan dan terbuat dari anggur, maka dia haram dengan ijma' para ulama.
haram. Saya ulangi. Segala sesuatu yang sedikit, meminum sesuatu yang sedikit, yang jika dia banyak memabukkan, dan dia terbuat dari anggur, maka dia haram dengan ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di dalam hal ini. Ada minuman, ini terbuat dari anggur, jemaah. Terbuat dari anggur. Jumlahnya banyak, kalau saya minum semuanya, maka saya mabuk. Maka minum sedikitnya haram walaupun tidak memabukkan. Dia terbuat dari anggur. Ingat koinnya, ikatannya, satu, dia memabukkan dalam jumlah banyak, terbuat dari anggur. Terbuat dari anggur. Jika diminum sedikit dan tidak memabukkan, hukumnya tetap haram. Apalagi minum banyak. Oke, ini mahal ijma'. Ini semua ulama ijma'. Khilafnya, di mana khilafnya? Khilafnya jika dia bukan dibuat dari anggur dan banyaknya memabukkan, apakah sedikitnya halal jika tidak memabukkan? Bisa dipahami jemaah ya? Kalau dia terbuat dari anggur dan memabukkan, sedikit banyaknya haram. Selesai. Sedikit banyaknya haram dengan ijma' para ulama. Walaupun dia sedikit tidak mabuk. Kalau dia terbuat dari selain anggur, misalnya khamar terbuat dari tebu yang difermentasi dengan berbagai macam cara, lalu kemudian dia menjadi khamar. Sedikitnya 5% misalnya kandungannya, apakah dia haram kalau tidak memabukkan karena dia tidak dari khamar? Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mayoritas ulama, jumhur ulama, minas syafi'iyah, dari ulama syafi'iyah, dan malikiyah, dan hanabilah, hambali. Bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari mazhab Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia seperti Imam Nawawinya. Ini mayoritas ulama berpendapat bahwa segala minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun ikut haram. Walaupun bukan dari anggur. Ini pendapat yang pertama, mayoritas ulama. Kullu muskirin, kullu syai'in yuskiru katsiruhu faqalilu. Jika dia dalam jumlah banyak, terbuat dari apapun, sedikitnya meskipun tidak memabukkan, maka dia haram. Ini pendapat yang pertama, pendapat dari mazhab mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari kalangan mazhab Hanafi. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani satu orang. Wa jumlatun minal ahnaf, dan sebagian ulama Hanafiyah juga berpendapat demikian. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang valid dalam mazhab Hanafi. Pendapat yang kedua, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi, bahwa segala sesuatu yang tidak dibuat dari anggur, meskipun banyaknya memabukkan, kalau sedikit dia tidak memabukkan, maka sedikitnya mubah. Ini mazhab Hanafi. Misal ada misalnya sekarang alkohol, alkohol seperti etanol tidak dibuat dari khamar misalnya, tidak dibuat dari anggur. Etanol misalnya dibuat dari proses kimia, lalu terciptalah, dia diambil dari gula, kemudian difermentasi, kemudian terciptalah menjadi khamar. Kemudian jadilah dia etanol, alkohol, jadi alkohol. Dalam jumlah yang sangat sedikit, maka menurut mazhab Hanafi mubah, karena dia bukan terbuat dari anggur. Warajihu, dan pendapat yang rajih
adalah pendapat pertama, bahwa semua yang memabukkan, banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram meskipun tidak memabukkan. Meskipun tidak memabukkan. Baik. Ini pendapat yang rajih. Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas bersabda dalam hadis yang sebelum kita sebutkan, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memisahkan antara inab, anggur dan selain anggur. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan adalah haram. Jadi sangat tegas Nabi menyebutkannya. Kullu muskirin khamar. Semua yang memabukkan adalah khamar. Lalu Nabi tekankan lagi, wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan adalah haram. Sangat jelas. Jadi yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, jemaah. Jangan pula habis kajian saya mau mazhab Hanafi, Ustaz, tiba-tiba ada jemaah Nora yang beli minuman bintang dengan kadar 0,5% alkohol. Haram, jemaah. Tidak diperbolehkan karena dia masuk ke dalam khamar, kecuali tadi yang kita sebut seperti buah pala misalnya, maka ini tidak termasuk dalam hadis tersebut karena dia bukan khamar, karena efek yang dia timbulkan dia bukan memabukkan, sehingga berbeda hukumnya dengan khamar. Wa ammal jamidatu, adapun selain benda cair tadi yang bisa diminum seperti ganja, seperti sabu-sabu, seperti heroin, seperti obat-obat terlarang lainnya yang efeknya bisa memabukkan seperti khamar, ijma' para ulama hukumnya adalah haram. Dalilnya ada 3. Satu hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, bahwa segala yang memabukkan adalah khamar dan segala yang memabukkan adalah haram. Yang kedua, ijma' kaum muslimin bahwa semua yang memabukkan dari barang-barang haram ini, narkoba, bahkan efeknya lebih jelek dan lebih buruk daripada khamar itu sendiri, maka dia hukumnya haram. Yang ketiga, qiyas. Khamar diharamkan dengan illah memabukkan, as-sakar atau al-iskar, memabukkan. Maka dikiaskan semua yang memiliki illah memabukkan, hukumnya adalah haram. Masuk dia ke dalam kias al-aula, kias lebih utama, kias prioritas. Jika khamar saja memabukkannya tidak sekuat sabu-sabu, maka sabu-sabu yang lebih kuat daripada khamar jauh lebih haram hukumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibu kulla muskirin, jauhilah semua hal yang memabukkan, jauhi. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu Al-Albani, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Artinya semua yang memabukkan diperintahkan kita untuk menjauhinya. Wal amru fi usulil fiqhi yaqtadi al-wujub ma lam yadulla ala ghairihi. Ma lam yadulla ad-dalilu ala ghairihi. Ijtanibu, jauhi adalah fi'il amr, kata perintah. Kata perintah dalam usul fikih hukum asalnya adalah wajib. Ketika Nabi SAW mengatakan ijtanibu, artinya wajib dijauhi. Artinya semua yang memabukkan wajib dijauhi. Baik. Kemudian selain itu, Umar bin Khattab pernah berkata dalam riwayat riwayat Al-Bukhari dan Muslim, al-khamru ma khamarul aqla. Al-khamru ma khamarul aqla. Khamar itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Segala sesuatu yang menutupi akal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud,
At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya haram. Maka sedikitnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, proses pengharaman khamar di dalam Islam itu terjadi 3 tahap, dan putusnya menjadi haram secara mutlak pada tahun ketiga Hijriyah setelah perang Uhud. Pengharaman khamar itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Sebelum hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin masih boleh minum khamar, jemaah. Dan setiap rumah pasti punya khamar. Sama seperti kopi, Pak. Sama seperti kopi, kalau di rumah-rumah orang Arab pada zaman dahulu, khamar itu adalah minuman yang diminum setiap pagi dan sore. Itu khamar. Lalu bagaimana proses pengharamannya? Di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan bitadarruj, dengan berproses, tidak duf'atan wahidah, sekali turun, adalah agar hukum itu turun berangsur-angsur, supaya tidak terjadi culture shock kebiasaan, supaya tidak terjadi kaum muslimin kaget, sehingga terjadi penolakan. Khamar itu adalah minuman yang sudah mendarah daging di kalangan orang Arab, hampir tidak bisa ditinggalkan. Sehingga ketika Nabi SAW ketika di Makkah Al-Mukarramah, ayat-ayat yang turun kebanyakan tentang tauhid. Adapun pensyariatan hukum kebanyakan turun di kota Madinah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Makkiyah itu berbicara tentang kisah-kisah Nabi kebanyakan dan tentang tauhid. Kisah-kisah Nabi bertujuan untuk menghibur Nabi SAW ketika beliau bersedih ditimpa musibah dan cacian serta hinaan dari orang Quraisy. Lalu Allah menceritakan bagaimana perjuangan para nabi sebelum beliau alaihissalam juga berat yang harus dihadapi. Yang kedua, diajarkan tauhid agar fondasi agama tauhid terlebih dahulu lebih kuat. Oleh karena jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, dakwah yang paling utama nomor 1 adalah mengajarkan tauhid dulu. Baru nanti setelah dia paham tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat hatinya, dekat kepada agama, ketika kita sampaikan halal haram akan sangat cepat menerima. Tapi kalau dia belum ditanamkan tauhid, lalu diharamkan ini haram, itu haram, kaget nanti jemaah. Jadi yang paling utama itu tauhid dulu. Tanamkan keimanan dalam hati. Ini dakwah yang utama. Jadi kalau kita mendakwai orang, misalnya kita langsung kepada orang yang misalnya belum menumbuhkan jenggot, lalu kita bilang, kamu nggak menumbuhkan jenggot misalnya, ini nggak boleh. Jadi pelan-pelan sampai tauhid itu tertanam di dalam hatinya, lalu kemudian kita sampaikan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di Makkah Al-Mukarramah, yang pertama dulu tauhid. Nah, perlahan dalam syariat. Haram, ini halal, ini haram. Sekarang kaum muslimin sudah alhamdulillah telah tersebar dakwah tauhid di mana-mana, maka dengan mudah kita mengajarkan halal haram kepada kaum muslimin. Dengan mudah kita menyampaikan ini halal, ini haram.
Kecuali kalau kita berdakwah di tempat yang dakwah belum tersebar. Kita dakwah misalnya di negeri orang kafir, dakwah di Jepang misalnya, yang Islam belum tersebar, dakwah belum banyak. Maka di sini jangan kagetkan mereka dengan halal haram dulu. Ajarkan tauhid terlebih dahulu. Masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Baru kemudian pelan-pelan mereka diajarkan bagaimana syariat Islam. Jadi proses yang pertama adalah khamar itu dibolehkan diminum waktu berada di kota Makkah al-Mukarramah. Ketika hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan. Yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu tentang khamar wal maisir dan judi, qul fihima itsmun kabir, katakanlah di dalamnya ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Apa manfaat khamar juga? Dalam jual beli, khususnya perdagangan. Ini bisa mendatangkan harta. Atau yang kedua, untuk menghangatkan badan, ada manfaat khamar. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang Allah haramkan di dunia ini jemaah, kecuali pasti ada manfaatnya. Tapi mudaratnya lebih besar. Allah mengharamkan zina, ada manfaatnya, ada nikmat di situ. Tapi dosanya lebih besar, tapi mudaratnya lebih besar. Allah mengharamkan khinzir. Allah mengharamkan khinzir. Ada kenikmatan dalam makan khinzir, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Segala sesuatu yang Allah haramkan di muka bumi ini, tidak ada yang tidak bermanfaat, jemaah. Semuanya ada manfaatnya. Tetapi yang Allah haramkan adalah yang dosanya dan mudaratnya jauh lebih besar. Lalu kemudian pada tahap berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar hanya ketika mendekati waktu sholat. Sehingga mereka minum khamarnya kapan? Habis sholat isya dan habis sholat subuh. Jadi zuhur ke asar ini jangan minum khamar mereka. Asar ke maghrib juga tidak minum khamar. Maghrib ke isya juga tidak. Kapan minum khamarnya? Ba'da isya dan ba'da subuh. Karena jarak antara isya ke subuh jauh dan isya ke zuhur jauh. Maka mereka minum khamar ketika mereka jauh dari waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian dekati salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian mengetahui makna atau mengetahui apa yang kalian ucapkan. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Tapi jamaah yang saya muliakan, kebanyakan kita tidak mabuk, tapi ketika kita sholat kita tidak tahu makna yang kita baca. Jadi jangan sampai kita sholat seperti orang mabuk. Bacalah terjemahan daripada bacaan sholat kita supaya kita khusyuk. Minimal takbirnya, al-fatihahnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya. Jangan sampai kita sama dengan orang yang mabuk karena kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Dan di antara rahasia cara agar kita lebih khusyuk dalam salat adalah kita memahami arti bacaan yang kita baca di dalam salat tersebut. Nah, ini proses yang kedua. Lalu Allah haramkan minum khamar jangan sampai dekat di waktu salat. Karena diriwayatkan sebagian sahabat membaca surat Al-Kafirun ketika di ayat la a'budu ma ta'budun, la-nya hilang. Dia mengucapkan a'budu ma ta'budun. Na'udzubillah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. La-nya hilang. Harusnya wa la ana 'abidun ma 'abadtum, dia baca wa ana 'abidun ma 'abadtum. Harusnya dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, tidaknya dihilangkan. Dan saya menyembah apa yang kalian sembah. Ya dzalillah, naudzubillah. Ucapan ini kalau diucapkan dengan sengaja kekufuran. Tapi karena mereka ucapkan dalam kondisi mabuk, maka
dimaafkan. Sehingga turunlah ayat ini. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sehingga haram yang pertama adalah keharaman ketika mendekati waktu sholat. Lalu pada tahun ketiga Hijriyah, setelah selesai perang Badar, perang Uhud, kondisi Madinah lebih stabil dan kaum muslimin semakin kokoh agamanya karena melihat bagaimana perjuangan yang mereka saksikan dalam berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, berhala-berhala dan azlam itu undian untuk mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan adalah kotoran dan najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan hanya menginginkan memasukkan di antara kalian permusuhan dan kebencian di dalam khamar dan judi, wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah, dan agar menyelewengkan kalian, menjauhkan kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Hal antum muntahun. Tidakkah kalian berhenti? Tidakkah kalian berhenti? Ketika ayat ini diturunkan, di semua rumah kaum muslimin di kota Madinah pada saat itu punya bejana-bejana yang isinya adalah khamar. Ketika kabar ini sampai kepada mereka, semuanya berkata, bal nahnu muntahun. Iya, kami berhenti Allah. Lalu mereka keluarkan, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menumpahkan khamar-khamar tersebut. Lalu ditumpahkanlah khamar-khamar dari setiap rumah, sehingga mengalirlah khamar itu di jalan-jalan kota Madinah Al-Munawwarah. Langsung berhenti. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwa sur'atu istijabatis sahabati bi amrillah. Cepatnya para sahabat mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla tanpa tunggu lagi, tanpa banyak bertanya. Tidak seperti orang Yahudi. Ketika orang Yahudi, Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa wa la a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Jelaskan kepada kami apa dia. Kemudian ditanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jelaskan kepada kami apa warnanya. Terus panggil Tuhan, menjelaskan kepada kami yang mana yang bentuknya. Fa innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah dan sesungguhnya kami insyaallah akan menaati. Jadi orang Yahudi pada zaman dahulu ketika diperintahkan satu perintah banyak maunya jemaah. Ketika dikasih satu nikmat, minta nikmat yang lain. Ketika Allah turunkan manna wassalwa, burung yang bisa ditangkap dan nikmat rasa dagingnya dengan mudah. Jadi nangkap burungnya nggak harus berburu, tinggal diambil, kemudian diturunkan madu. Mereka mintanya yang lain. Dan mereka mintanya makanan-makanan yang sangat biasa sekali. Jadi ini ciri-ciri orang Yahudi. Adapun sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak demikian. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendapat perintah dari Allah Azza wa Jalla, mereka langsung berkata, nahnu muntahun. Kami berhenti. Maka dari itu jamaah, ketika iman telah kuat, lalu turun dan tahu sesuatu itu haram, secandu apapun kita terhadap sesuatu tersebut, kita bisa berhenti. Kalau iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita imannya kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang terjadi di kalangan para sahabat. Meskipun di kalangan para sahabat tetap akan ada yang namanya sahabat manusia. Ada yang minum khamar, seperti kisah Nuaiman, orang yang disebutkan dia sampai minum khamar puluhan kali, bahkan dari riwayat sampai 100 kali dia minum khamar.
dicambuk terus-menerus ini si Nuaiman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nuaiman minum khamar lalu dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dilaknat oleh para sahabat. La'anahullah. Para sahabat bilang semoga Nuaiman dilaknat oleh Allah, minum khamar berkali-kali. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu." Jangan kalian laknat. Sesungguhnya dia innahu yuhibbullah wa rasulah. Sesungguhnya dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Ini adalah tahap pengharaman khamar tersebut. Dari ayat ini kita bisa lihat ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab." Sesungguhnya khamar dan judi dan berhala wal azlam dan pengaduan nasib rijsun min amali syaitan adalah rijis, adalah najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala khamar, judi dan ansab dan berhala. Kesyirikan ini jemaah. Digandeng khamar dengan berhala. Maka ketika itu para sahabat mengucapkan hurrimatil khamru idlan bisyirk. Telah diharamkan khamar dan dia digandengkan dengan kesyirikan. Dia digandengkan dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menggandeng kesyirikan dengan khamar. Bukan berarti dosa syirik sama dengan dosa khamar. Baik. Kapan dosa syirik bisa sama dengan dosa khamar? Ketika seseorang menghalalkan khamar, maka dosanya sama seperti dosa syirik karena orang yang menghalalkan khamar hukumnya murtad. Dia telah keluar dari agama Allah. Sama seperti orang yang melakukan kesyirikan. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memposisikan khamar dengan syirik dalam satu ayat, menunjukkan bahwa khamar adalah dosa besar. Menunjukkan bahwa khamar adalah dosa besar. Baik. Kemudian wa 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Lamma nazala tahrimul khamri," ketika turun pengharaman khamar, masyas sahabatu ba'dhum ila ba'd, para sahabat berjalan yang satu sama lain, saling mendatangi satu sama lain. Wa qalu, dan dia berkata, hurrimatil khamru wa ju'ilat idlan lisyirki. Telah diharamkan khamar dan dijadikan ia setara dengan syirik. Rawahu At-Tabrani, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan. Baik. Wa dhahaba Abdullah ibnu Amr, dan Abdullah ibnu Amr bin As berpendapat ila annal khamra akbarul kabair. Dia berpendapat bahwa khamar adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Ini menurut Abdullah bin Amr. Wa hiya bila raibin ummul khaba'isi, tanpa keraguan bahwa khamar adalah induk segala perbuatan dosa. Induk segala perbuatan dosa. Wa qad lu'ina syaribuha fi ghairi hadisin, dan telah dilaknat peminumnya di dalam banyak sekali hadis. Baik. Ada hadis yang menyebutkan wa 'an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamar itu sendiri. Jadi khamar itu dilaknat. Wasyaribaha, dan Allah melaknat peminumnya. Wasaqiyaha, dan penuangnya, yang menuangkannya. Wa bai'aha, dan penjualnya. Wa mubta'aha, dan pembelinya. Wa asiraha, dan yang memerasnya. Wa mu'tasiraha,
dan yang meminta agar diperaskan, wa hamilaha, dan yang memikulnya, wal mahmulata ilaiha, dan yang dibawakan untuknya dan yang dipikulkan untuknya. Artinya semua pekerja yang berkaitan dengan khamar ini adalah terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mal'un, terlaknat. Jadi ada 10 yang dilaknat hanya dengan kaitannya dengan khamar. Allah melaknat peminumnya, penuangnya, pembelinya, penjualnya, yang memerasnya, yang membuatnya, yang minta dibuatkan, yang membawa dan yang minta dibawa, ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khamarnya itu sendiri dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, saya sempat melihat video yang sangat menyedihkan. Ada event yang kemudian dijadikan surat At-Tuha sebagai perlombaan dengan hadiah khamar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dosa di atas dosa, jemaah. Oleh karenanya, benar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Khamar ini induk segala macam dosa. Gara-gara minum khamar orang bisa menistakan agama. Gara-gara khamar orang bisa melakukan perjudian, kemudian berzina, bahkan sampai membunuh hanya karena khamar, pencurian. Jemaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, di daerah-daerah itu khamar, khususnya obat-obat terlarang berupa narkotika, ini menjadi musibah yang sangat besar. Sekarang kita lihat yang ditargetkan yang paling besar itu malah di daerah-daerah. Di daerah-daerah. Tidak jauh dari kampung halaman saya itu, subhanallah, pencurian terjadi di mana-mana. Bahkan lampu pun gak bertahan di depan rumahnya. Lampu pun diambil. Siapa yang ambil? Ma'ruf siapa yang mengambil. Itu orang-orang yang mengkonsumsi khamar. Maksudnya hal-hal yang memabukkan ini karena sudah kecanduan, mudmin, kecanduan luar biasa, nggak ada yang bertahan. Saya masih ingat orang tua saya, ayah, hampir menangis karena pisang yang dia tanam, yang dia rawat, hampir habis diambil oleh orang yang kecanduan khamar ini. Hampir habis, dirawat berbulan-bulan, diambil, dipanen sama orang yang mudmin, mabuk, yang kecanduan dengan hal tersebut. Jadi khamar ini ummul khaba'is katanya, adalah induk segala kemaksiatan, mencuri, zina, bahkan sampai kepada pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, peminum khamar itu dicambuk harusnya 40 kali, jemaah. Lalu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dinaikkan jadi 80 kali cambukan. Minggu kemarin saya sempat salah sebut 100 kali. Peminum khamar 80 kali. 100 kali itu hanya untuk pezina. Peminum khamar 80 kali. Kenapa dicambuk sampai 80 kali? Karena peminum khamar konsekuensinya akan sangat berat. Dia bahkan bisa sampai melakukan qadhful muhsanat, menfitnah orang melakukan zina misalnya. Qadhful muhsanat cambuknya 80 kali. Sehingga ijma' para sahabat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa mencambuk orang yang meminum khamar itu sebanyak 80 kali. Yang sebelumnya 40 kemudian dinaikkan menjadi 80 kali. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh." Siapa yang minum khamar maka cambuklah ia. Sekali. Fa in syaribaha fajliduh. Kalau dia masih minum lagi, cambuklah dia. Fa in 'ada fajliduh. Kalau dia kembali lagi minum khamar, cambuklah dia. Fa in syaribaha ar-rabi'ata faqtuluh. Dan jika dia meminumnya untuk yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia. Faqtuluh. Jadi yang minum khamar sampai 4 kali dalam hadis ini dibunuh. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan Abu Daud dan Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Baik. Tapi jemaah yang saya muliakan, hadis yang kita bacakan barusan
mayoritas ulama dari imam yang empat, mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan bahwa orang yang minum khamar berapa kali pun dia tidak dibunuh. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Penjelasannya. Hadis ini yang pertama, ada beberapa wajah, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, lizajar, untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti. Kenapa? Karena orang yang minum khamar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau sekali dia hanya minum khamar, yang kedua kali dia mungkin terjatuh kepada zina, kepada pencurian, yang ketiga kali mungkin dia terjatuh kepada zina. Kalau dia terjatuh kepada zina dan dia muhsan dan sudah menikah, maka dia dirajam. Jadi jamaah, walaupun dia rufi al-qalam an salas, hukum itu terangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah orang yang hilang akal, sampai dia akalnya datang. Kecuali orang yang hilang akalnya karena orang yang mabuk lalu dia membunuh, kisos. Orang yang mabuk lalu dia mencuri, potong tangan. Orang yang mabuk lalu dia mentalak istri, jatuh talaknya. Orang yang mabuk lalu dia berzina, dihukum had zina. Jadi kalau sampai pada level yang ketiga, lalu kemudian dia masuk pada level yang lebih berat, kemudian dia berzina sedangkan dia muhsan, maka dirajam. Yang keempat, mabuk dia, lebih besar lagi dosa yang dia buatkan karena efek mabuknya itu, kemudian dia membunuh orang, maka dia juga dikisos. Maka yang pertama adalah ucapan Nabi faktulu, dibunuh, ini lizajar, ini untuk menakut-nakuti. Atau yang kedua, mansuh, hadis ini terhapus hukumnya. Hadis ini terhapus hukumnya karena telah datang kepada Nabi SAW An-Nu'aiman yang sudah berkali-kali minum khamar dan tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Beliau hanya dicambuk oleh Nabi SAW dan dia tidak dibunuh. Maka dia pendapat yang kedua, dia hadisnya mansuh. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengambil pendapat pertengahan. Ada pendapat pertengahan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu? Dia tidak dibunuh dia tidak dibunuh. Tapi hakim punya hak untuk menjatuhi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dijatuhkan dengan pertimbangan mafsadat dan mudarat. Jika mudaratnya semakin besar, karena dia mabuk, akhirnya dia nakut-nakutin orang di mana-mana, malam-malam mengancam orang meskipun dia tidak membunuh, lalu setelah dicambuk sampai berkali-kali dia masih tidak berubah, kemudian mendatangkan mafsadat yang luar biasa, maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di saat tersebut hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman mati bagi orang ini. Oleh karena jamaah yang kami muliakan, pendapat ini kuat, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya di Indonesia, setahu saya kalau sudah 1 kilo ke atas ya Pak Win ya, kalau pembawa narkoba itu sudah dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena mafsadat dan mudaratnya sangat luar biasa, merusak akal. Orang-orang kafir itu merusak anak-anak kaum muslimin dengan merusak akalnya. Maka ketika dia mendatangkan mudarat dan mafsadat yang lebih besar, maka hakim berhak untuk menjatuhi hukuman ta'zir, yaitu dibunuh. Menurut pendapat mazhab Zahiri berpendapat bahwa beliau mengatakan, antara Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa hadis ini tidak mansuh dan hadis ini dipakai. Jika ada orang minum khamar sampai 4 kali, maka dia dibunuh. Ini pendapat Ibnu Hazm, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab yang 4. Baik. Berikutnya wa qala Amr bin Hurais, dan berkata Amr bin Hurais, haddatsani Amr bin Syu'aib, telah menyampaikan kepada saya Amr bin Syu'aib an abihi, dari ayahnya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka as-salata sukran, siapa meninggalkan salat karena mabuk. Ini hadis ini zahirnya disampaikan oleh Nabi ketika proses pengharaman khamar ketika mendekati salat. Hadis ini kaitannya dengan ketika tahap
Pertama, pengharaman khamar ketika mendekati sholat. Man taraka sholat sukran. Siapa meninggalkan sholat dalam keadaan mabuk, marratan wahidah, sekali saja, faka'anna makanat lahu dunya, seakan-akan dia memiliki semua dunia ini. Anggap ada satu orang, dia punya semua dunia ini, jemaah. Semua dunia ini dia punya. Hartanya, semuanya dia yang punya di dunia ini. Wa ma 'alaiha, dan semua yang ada di dunia dia punya. Dunianya dia punya, bumi dia punya, dan isi-isinya dia punya. Fasulibaha, lalu dia tiba-tiba hilang semuanya. Bahkan pakaian dia di badan dia pun enggak ada lagi. Ini kehilangan yang luar biasa. Wa man taraka as-salata arba'a marratin, siapa yang meninggalkan salat 4 kali sukran karena mabuk, kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khibal. Maka Allah akan memberikannya minuman dari tinatil khibal. Wa qila ya Rasulullah, ma tinatul khibal? Sahabat bertanya, apa itu tinatul khibal? Qala usaratu ahli jahannam, adalah cairan yang keluar dari ahli jahannam. Jadi orang yang minum khamar kemudian meninggalkan sholat sampai 4 kali gara-gara dia minum khamar dalam proses pengharaman yang ini, yang pertama, maka pada hari kiamat dia akan dituangkan kepadanya minuman dari nanah, darah, keringat dari orang-orang yang disiksa di neraka jahanam. Ini hukuman jamaah ketika pengharaman yang pertama, minum khamar ketika mendekati sholat. Sehingga ketika pengharaman secara mutlak, maka hukuman ini tentu jauh lebih berat. Karena pengharamannya sudah kepada yang mutlak. Kemudian jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla, 3 hadis lagi. Nabi SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, Inna 'ala Allahi ahdan liman syariba al-muskira an yasqiyahu Allahu min tinatil khibal. Allah akan memberikan kepada orang yang meminum segala yang memabukkan, Allah akan tuangkan kepadanya tinatul khibal. Lalu ditanya, apa itu tinatul khibal? Irqu ahli nar, keringat ahli neraka, au usaratu ahli nar, atau cairan yang keluar dari ahli neraka. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra fid dunya, siapa yang minum khamar di dunia, yuharrimha atau yuhramha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Di surga nanti akan ada khamar, jemaah, dan nikmatnya luar biasa, rasanya lezat sekali. Maka orang yang minum khamar di dunia, jadi orang yang minum khamar itu, dia akan terancam masuk neraka. Jika Allah menghendaki, dia masuk neraka dulu, baru kemudian masuk surga. Jika Allah ampuni nanti di akhirat, mungkin ada kebaikan dia yang lain sehingga Allah maafkan, maka dia langsung masuk surga. Meskipun dia masuk surga, karena dia sudah minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar lagi di akhirat. Tidak akan minum khamar lagi di surga. Dia diazab, meskipun dia sudah diazab di akhirat, sudah diazab di neraka, kemudian pada akhirnya dia masuk surga karena dia adalah seorang muslim. Setelah diazab, maka di surga nanti, meskipun dia sudah diazab, di surga dia tetap tidak bisa minum khamar kecuali kalau dia bertobat di dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh taubat, dia tidak minum khamar, lalu dia meninggal dunia, maka dia tidak termasuk ke dalam hukuman ini. Jadi orang yang meninggal dunia dalam kondisi belum bertobat dari minum khamar, hukumannya ada 2. 1, dia terancam masuk neraka. Yang kedua, yang pasti dia tidak akan minum khamar di surga. Dia akan kehilangan salah satu nikmat yang ada di surga. Dia tidak akan minum khamar di surga. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, qala, beliau bersabda, mudminul khamri ka'abidi wasanin. Mudminul khamri idza mata ka'abidi wasanin. Orang yang pecandu khamar, pemabuk, dia jika mati maka seperti penyembah berhala. Seperti penyembah berhala ada 2 kemungkinan.
Seperti di sini ada dua, at-taswiyah, penyamaan, yang kedua at-tashbih, penyerupaan. Penyamaan jika dia minum khamar dengan meyakini kehalalan khamar tersebut. Jika dia meyakini kehalalan khamar tersebut, maka dia sama dengan orang yang menyembah berhala karena dia telah kafir. Yang kedua, litashbih, menyerupai. Orang yang minum khamar lalu tidak bertobat tapi dia tidak meyakini bahwa khamar itu halal, dia masih meyakini khamar itu haram, tapi dia tidak bertobat, maka dia masuk neraka dengan azab yang sangat pedih, seakan-akan dia merasakan azab seperti azabnya orang yang melakukan kesyirikan. Saking beratnya azab tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Demikian yang bisa kita sampaikan jemaah yang kami muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, kan posisi jadi kan bakal pelajaran terutama nah, tapi kalau posisinya karena dia tidak mendapatkan ketika dia bukan anggur, dia diubah. Nah, ketika dia saya itu karena ada pendapat boleh kok, apakah itu jatuh ke pada yang seperti itu? Nah, baik. Jamaah yang saya muliakan, ini salah satu kenapa Syekh Shalih Fauzan pernah berkata ketika ditanya tentang mazhab. Syekh Shalih Fauzan mengatakan hendaknya kita di awal-awal belajar itu, ini Syekh Shalih Fauzan yang mengucapkan, di awal belajar itu hendaknya kita iltizam kepada satu mazhab supaya metodenya tidak belok-belok, supaya kita tidak gampang melakukan talfid. Talfid itu apa? Talfid itu adalah berpindah mazhab untuk mencari yang ringan. Tatabu'ur rukhas. Bahayanya orang yang belajar fikih di jemaah, ketika dia tahu banyak pendapat, bahayanya dia bisa terjerumus kepada talfid ini, cari yang paling mudah. Saya kenal ada orang, subhanallah, semua pendapat mudah diikuti. Jadi mazhab dia bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, mazhab dia mazhab al-yasir. Apa yasir artinya? Mudah. Mazhabnya mazhab mudah. Pokoknya yang mudah itu yang dia ambil. Jadi oleh karena itu sebenarnya kenapa sebagian ulama menyebutkan berusaha untuk iltizam dengan satu mazhab, supaya kita tidak terjerumus kepada hal ini. Jadi ada istilah dalam fikih itu jemaah talfiq. Talfiq itu pindah-pindah mazhab untuk mencari rukhsah. Kamu kenapa minuman itu kadar ada alkoholnya sedikit? Kan saya tidak memabukkan, tapi kan haram. Saya mazhabnya Hanafi. Terus kenapa kamu nggak sholat witir? Kan sholat witir wajib dalam mazhab Hanafi. Kalau witir saya Syafi'i. Kalau Syafi'i, kenapa kamu bersentuhan dengan perempuan, kamu nggak wudhu lagi? Kalau urusan wudhu saya Maliki. Saya Maliki. Loh, kalau kamu Maliki kenapa kalau kamu Maliki misalnya kalau kamu Maliki kenapa kamu sholat kenapa kamu kemarin menikah nggak pakai wali? Oh, kalau masalah nikah saya Hanafi lagi. Ini jemaah yang saya muliakan, talfid dalam mazhab ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dia mengikuti mazhab Hanafi karena dia meyakini hal tersebut setelah dia pelajari dan dalilnya kuat, di antara pendapat yang mengikuti mazhab Hanafi jemaah, itu yang pernah saya dengar sekilas ya, tapi sepertinya beliau rahimahullah ta'ala kemudian rujuk dari pendapat tersebut, itu Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, kalau khamar tersebut, minuman tersebut atau barang tersebut tidak terbuat dari anggur, terbuat dari sesuatu selain anggur, jumlahnya sangat sedikit, kata dia la yadur. Ini tidak ada masalah. Tapi beliau bukan karena hawa nafsunya mengucapkan hal tersebut. Meskipun yang mengucapkan hal itu, apakah Syekh Ibnu Utsaimin pernah minum minuman itu? Tidak pernah. Tidak pernah minum sama sekali. Maka ketika seseorang meyakini suatu hukum karena dalil
Bukan karena ada kok pendapat ulama seperti ini, maka dia tidak masalah. Tapi kalau dia ada pendapat ulama seperti ini mengatakan bahwa ini boleh, ini nanti nggak ada yang haram, jamaah, halal semuanya. Nggak ada yang haram. Kecuali babi, udah. Sisanya semua halal nanti. Harimau dia makan, keledai dia makan, semua dimakan. Kenapa? Karena semua hewan itu ada ulama yang menghalalkan kecuali babi. Babi saja yang cuma. Hewan-hewan yang lain ada ulama yang menghalalkan. Nggak bisa. Oleh karenanya, kalau dia mengikuti suatu pendapat karena dalil yang dia pegang kuat, atau dia dari awal konsisten dengan mazhab tersebut dalam rangka dia sudah belajar tekun fikih mazhab itu, maka tidak masalah. Tapi kalau dalam hal karena dia mencari rukhsah dengan dalil bahwa ini ada dalam mazhab Hanafi, maka ini hukumnya haram. Dua dosanya dia mengkonsumsi yang haram, yang kedua dia mempermainkan hukum Allah. Bisa dua konsekuensi keharaman hukumnya. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Kita pisahkan jamaah antara sesuatu yang dia dibuat dengan tujuan khamar dengan sesuatu yang khamarnya masuk. Khamarnya bukan tujuan utamanya. Contoh, di pesawat Qatar Airways, Emirates, itu ada khamar, Pak. Turkish Airlines, ada khamar. Lalu, apakah pramugarinya lalu berdosa secara mutlak gajinya haram? Jawabannya tidak. Ketika dia menuangkan khamar, ya, maka sebagian gaji dia dari menuangkan khamar itu haram. Ketika dia membuka aurat, iya, sebagian gaji dia dari membuka aurat itu haram. Ketika dia safar tanpa mahram, iya, sebagian gaji dia haram karena dia safar tanpa mahram. Tapi adakah hal-hal yang lain yang halal? Ada. Dia melayani, dia menyambut misalnya pramugara, laki-laki lah. Maka ada bagian dari dia dari yang halal. Karena pesawat tersebut tidak dibangun untuk khamar. Dia adalah sesuatu yang dalam fikih disebutkan amrun thariq, sesuatu yang di luar kemudian masuk. Sama seperti halnya hotel. Orang yang kerja di hotel, dia resepsionis misalnya di hotel. Lalu di hotel itu disediakan khamar. Sebenarnya kalau dia mampu dia resign, dia keluar, dia resign. Karena pasti sebagian daripada gajinya adalah haram. Sebagian dari gajinya adalah haram. Ketika dia mengarahkan misalnya di mana Pak saya mau pesan bir, lalu diarahkan, maka di sini dia haram dan dia terlaknat dalam hadis tersebut. Tapi apakah gajinya secara mutlak menjadi haram? Jawabannya tidak. Kecuali kalau dia kerja di suatu tempat yang tempat itu memang dibuat untuk khamar. Contoh di perusahaan khamar atau misalnya di toko yang menjual khamar. Dia situ sebagai satpamnya dan dia menjaga toko tersebut. Toko ini adalah penjual khamar, semuanya khamar, maka ini haram. Karena bangunan tersebut, produk tersebut diciptakan untuk khamar, maka semua hartanya adalah haram. Kemudian apakah jika ada orang yang mengkonsumsi lem iPhone misalnya, dia hirup, apakah orang yang memproduksi lem ini menjadi produsen khamar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tujuan dia membuat lem tersebut bukan untuk khamar. Kalau seandainya itu haram, maka pedagang tapai hukumnya haram. Maka pedagang apalagi segala macam yang mengandung hal-hal yang bisa mengakibatkan orang mabuk hukumnya haram. Jawabannya tidak. Karena pembuatan benda ini tidak bertujuan untuk memabukkan. Jika diselewengkan, salah gunakan, maka itu urusan yang membeli. Kecuali kalau penjual tahu anak ini udah beda nih, matanya udah sayu nih, ini udah tanda-tanda nih,
udah nge-fly dia, udah terlalu tinggi. Akhirnya dia jual lagi kepada orang tersebut, maka hukumnya haram karena dia tahu akan digunakan untuk yang haram. Sama seperti penjual pisau. Jika penjual pisau apa hukumnya? Halal. Tapi kalau dia tahu pisau digunakan untuk membunuh orang, maka haram dia jual. Kalau dia jual, maka dia ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, menolong orang untuk melakukan dosa dan permusuhan. Seperti itu, Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Boleh, Pak. Yuk. Pak, kalau misalnya itu untuk pengobatan gimana, Pak? Obat yang ada campuran alkohol. Baik. Terkait alkohol perlu kita rinci, jemaah. Alkohol ini perlu kita rinci. Kaitannya nanti dengan parfum, kemudian obat-obatan, dan obat-obatannya ada yang apa sih, antiseptik, kemudian ada yang dikonsumsi diminum misalnya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Alkohol ini banyak jenisnya. Setahu saya ya, mungkin di sini ada yang pakar kimia. Alkohol ini banyak jenisnya. Ada yang etanol, metanol, ada yang etil alkohol, ada yang steril alkohol. Yang saya tahu yang memabukkan itu hanya etanol. Metanol ini mematikan, sifatnya racun. Etil dan steril alkohol ini tidak memabukkan. Jadi kalau kita rinci dulu, penggunaannya jika dia tidak memabukkan maka nggak ada masalah. Misalnya penggunaan metanol di alkohol untuk membersih alat medis, pakai alkohol kan, untuk membersihkan obat, untuk membersihkan luka. Ini selalu saya pakai metanol dan dia tidak memabukkan, maka dia tidak masalah. Misalnya etil alkohol di kosmetik, misalnya di kosmetik, maka tidak masalah karena dia tidak memabukkan. Kalau dia yang digunakan adalah etanol, jika dia yang digunakan dia adalah etanol, maka dia memabukkan. Kalau salah kode kimianya C2H2OH, kalau nggak salah saya. Nah, ini memabukkan. Kalau dia digunakan untuk produk yang tidak dikonsumsi, seperti parfum, atau bedak misalnya, dari etanol ini. Etanol ini adalah zat yang alkohol yang ada dalam minuman, yang memabukkan. Lalu dia digunakan untuk bedak, atau parfum, atau deodoran. Ada zat yang memabukkan di situ. Apa hukumnya? Maka di sini hukumnya kembali kepada apakah khamar itu najis atau tidak. Jika dia najis, maka haram digunakan. Sehingga parfum yang beralkohol haram digunakan. Deodoran yang beralkohol haram digunakan. Karena dia najis. Jika dia tidak najis, maka boleh digunakan. Maka timbul pertanyaan, apakah khamar najis atau tidak? Khamar menurut mayoritas ulama mengatakan khamar adalah najis dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan maisir ini adalah najis daripada perbuatan syaitan. Dan telah dinukil oleh sebagian ulama, ijma' para ulama bahwa khamar itu adalah najis. Sehingga alkohol yang digunakan dalam parfum itu najis. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi nukil ijma', tapi ijma'nya batal. Karena ada riwayat dari tabi'in yang mengatakan tidak demikian. Ijma'nya batal. Tidak disebutkan ijma'. Karena ada tabi'in yang menyelisih hal tersebut. Sehingga tidak disebut dengan ijma' atau kesepakatan para ulama. Menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa dakhala fi jannatihi, khamar tidak najis. Dalilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat Al-Qur'an tentang pengharaman khamar, Nabi alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menumpahkan khamar tersebut ke jalan-jalan. Dan ijma' para ulama bahwa jalan yang digunakan dilewati oleh kaum muslimin haram ditumpahkan di tempat tersebut najis. Jadi hukumnya haram kita, pipis di jalan yang dilewati orang hukumnya haram. Jika pipis saja kadarnya mungkin nggak sampai segelas, hukumnya haram. Lalu bagaimana jika khamar ini najis, jumlahnya berwajan-wajan bertong-tong, mungkin ratusan atau ribuan liter yang dikeluarkan oleh seluruh rumah yang ada di kota Madinah di jalan-jalan, apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ditumpahkan
Jika itu najis, jawabannya nggak mungkin. Sehingga yang dikuatkan oleh para masyayikh kita bahwa khamar itu bukan najis. Sehingga jika alkohol yang digunakan dalam parfum tersebut adalah alkohol yang memabukkan, maka kita lihat apakah dia najis atau tidak. Jika dia najis maka tidak boleh digunakan, jika tidak maka dia boleh digunakan. Ternyata khamar tidak najis, sehingga alkohol tersebut boleh digunakan dalam hal parfum. Tapi jamaah saya, jika boleh, kalau halal haram ini hukum jamaah, tapi mimbabil wara', dalam bab wara', dalam bab berusaha untuk meninggalkan sesuatu, lebih baik tidak usah digunakan. Karena ada 4 mazhab jemaah. Ada 4 mazhab yang mengatakan itu najis. Lalu ada dari kalangan tabi'in mengatakan tidak. Jadi istilahnya begini. Kita mau lewat 1 jalan, 2 jalan. Kita tanya, kata Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, jangan lewat jalan itu. Di situ nanti ada harimau, ada buaya. Lewat jalan sana saja yang sebelah kiri misalnya, atau yang sebelah kanan lah, sebelah kanan, jangan sebelah kiri, ada harimau, kata Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Lalu ada tabi'in yang mengatakan di situ aman kok, di dua-duanya aman, gak ada masalah. Di sini bisa, di sini bisa. Kira-kira kita cari jalan yang mana coba? Jalan yang aman, yang semuanya sepakat itu aman. Semuanya sepakat itu aman, lebih baik kita ambil jalan yang itu. Yang mana yang sepakat semuanya aman, tidak usah gunakan yang alkohol. Ini lebih baik. Tapi jika pun dipakai, apakah hukumnya halal atau haram? Yang rajih, wallahu a'lam bishawab, hukumnya boleh kalau dia disemprot. Baik, ini kalau digunakan di badan. Yang kedua, jika dia dikonsumsi. Jika dia dikonsumsi, alkohol tersebut dikonsumsi. Lihat lagi, alkohol itu masuk ke dalam jenis apa? Apakah jenis alkohol yang memabukkan atau tidak memabukkan? Jika dia masuk ke dalam alkohol yang tidak memabukkan, tidak ada masalah. Tapi jika dia termasuk ke dalam alkohol yang memabukkan, biasanya ada kode kimianya itu. Jika dia termasuk ke dalam alkohol yang memabukkan dan dia tertulis di situ alkoholnya, ada persentasenya, maka di sini menurut pendapat Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali, ada pengecualiannya. 1. Kecuali idza istahalatil khamru, kata para ulama. Jika zat khamarnya itu sudah berbaur dengan zat yang ada di dalam obat tersebut sehingga hampir tidak bisa dipisahkan, sudah beda bentuknya, sudah berubah bentuknya. Maka di sini diperbolehkan. Biasanya ada tandanya itu. Biasanya di komposisinya sudah tidak ada lagi tulisan alkoholnya. Kenapa? Karena alkoholnya sudah berubah, sudah tidak ada lagi zatnya, sehingga tercampur kepada zat yang lain, maka ini dibolehkan. Istihalah namanya cuma. Istilah itu kalau bahasa kita sudah bukan terkontaminasi, tergabung dengan zat lain sehingga dia tidak lagi berwujud khamar. Atau yang kedua, ketika tidak ada cara lain untuk berobat dengan obat yang atau untuk menjaga keawetan obat tersebut. Sebagian obat itu tidak bisa diawetkan atau tidak bisa dibaurkan kecuali dengan menggunakan alkohol. Maka dalam kondisi ini kita kembali kepada kaidah umum, kaidah ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Darurat membolehkan hal yang tidak boleh. Atau dalam hal ini kita boleh, misalnya dalam kondisi darurat seperti ini, kita mengambil pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan jika khamar tersebut tidak dibuat dari anggur, maka jika sedikit tidak dipermasalahkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada lagi jemaah? Terakhir Pak, boleh. Ada gitu, kalau di itu ada kecelakaan orang datang itu luka, itu biasanya dikasih alkohol dulu, baru dikasih betadin, baru obatnya baru dilalu gitu. Nah ini alkoholnya itu yang saya kenal dia tuh ada etanol. Itu memang etanol. Iya, terima kasih Pak.
kembali ke yang tadi, apakah alkohol ini najis atau tidak? Pendapat yang rajih, alkohol tidak najis. Pendapat yang rajih, alkohol tidak najis. Najis tidak boleh digunakan untuk berobat. Tapi alkohol sebagaimana kita sampaikan bukan najis, insya Allah tidak mengapa. Tidak apa-apa. Bahkan di betadine pun ada alkohol. Di betadine pun ada. Parfum yang kita gunakan juga kebanyakan sekarang pakai alkohol. Tapi untuk selamatnya kalau tidak darurat lebih baik dihindari. Demikian jamaah yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Kajian kita pada pagi hari ini semoga mendatangkan manfaat untuk kami pribadi dan bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita penuntut ilmu agama yang istiqomah. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Semoga Allah ikhlaskan hati kita dalam menuntut ilmu agama, istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga negara kita, perbaiki kondisi yang tidak baik, berikan solusi bagi setiap masalah, dan jadikan negeri ini negeri yang berkah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dan berikan hidayah sunnah kepada masyarakat negara kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dari segala keburukan, baik keburukan dunia ataupun keburukan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga waliul amr kita dan tunjukkan beliau kepada jalan yang lurus, istiqomahkan beliau di atas agama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing waliul amr kita untuk mendatangkan kebijakan yang baik, memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki bila ada kesalahan pada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kebaikan yang dia lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi dia dari orang-orang yang melakukan makar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan waliul amr kita kepada yang hak dan berikan dia rezeki untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang mana yang batil, dan semoga Allah tunjukkan bagi dia, berikan dia rezeki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang makmur, kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.